Halo, selamat siang. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa, tanggal 9 April 2024. Selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Sekarang hari ini saya ingin membahas tentang dasar-dasar pengelolaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang KIP, Undang-Undang 14 2008. Jadi disclaimer saat ini adalah Undang-Undang 14 2008 itu sebenarnya dibuat untuk memberikan kepastian kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Jadi ada dua belah pihak yang terkait di sini. Satu adalah adanya kepastian bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, sedangkan sisi lain adalah adanya kepastian bagi ASN untuk memberikan informasi, bagaimana prosedur, tata cara, dan sebagainya. Undang-undang ini dibuat sebagai pada masa reformasi itu sebagai bagian dari Freedom of Information Act. Jadi adalah di luar negeri itu FOI, kalau di Indonesia adalah Keterbukaan Informasi Publik. Jadi ada kepastian seseorang kalau mau minta data itu kapan bisa dia dapatkan. Kalau pemerintah pada saat memberi data, sejauh mana data itu bisa diberikan. Itu di tujuan dari grand design dari undang-undang ini. Namun sesungguhnya ini menjadi suatu masalah akibat adanya para petualang informasi. Jadi orang-orang yang memanfaatkan celah hukum untuk menakut-nakuti ASN untuk mendapatkan sesuatu dari undang-undang ini. Jadi ya makanya di sini disclaimer bagi para ASN yang lebih suka tanda kutip memberikan amplop kepada orang-orang tersebut untuk menyelesaikan permohonan informasi, maka video ini kurang bermanfaat bagi Anda. Apabila ada LSM datang minta data, Anda langsung kasih uang. Setiap ada LSM datang, Anda kasih amplop, dan seterusnya. Maka video ini untuk seterusnya menjadi tidak bermanfaat, karena saya di sini tidak akan memberikan cara-cara itu. Saya hanya memberikan bagaimana caranya menyelesaikan permohonan informasi secara normatif benar. Itu disclaimer saya. Jadi kalau misalkan Anda oke, saya mau beresin ini secara benar sesuai dengan aturan, maka video ini akan bermanfaat bagi diri Anda. Nah, sekarang kita beranjak ke tahapan-tahapannya. Apa itu tahapannya? Adalah pada saat adanya permohonan informasi masuk, itu adalah mulai dari orang, baik dia surat maupun yang bersangkutan datang ke tempat Anda untuk mengajukan permohonan informasi. Itu ditandai dengan adanya surat tanda terima. Kalau dia bentuknya surat, maka ada tanda terima suratnya. Kalau dia datang langsung, maka ada formulir permohonan informasi. Oh, gimana Pak kalau nggak ada formulir? Tulis saja di kertas selembar. Yang penting di situ ada tanda tangan kapan dia meminta informasi, dari tanggal berapa dia meminta informasi. Kenapa hal ini berkaitan dengan berita acara, hukum acara, pelayanan informasi? Maksudnya bagaimana Pak? Kita ambil suatu contoh. Ini kalender ya, berbalik semuanya. Misalkan ada seseorang datang pada hari Senin
tanggal 4 Maret. 4 Maret libur nggak? Enggak ya, 4 Maret bulan lalu. Senin tanggal 4 Maret. Dia datang meminta informasi. Maka itu kita harus menjawab informasinya dalam waktu 10 hari kerja semenjak permohonan itu diterima. Tanggal 4-nya dihitung. Ini penting, kenapa tanggal 4-nya dihitung? Karena saya pernah bersidang di Komisi Informasi. Saya berargumen dengan hakim, Pak Hakim, orang itu datang pada saat kantor sudah tutup. Jam 5 sore, OB lagi bersih-bersih, dia datang mengajukan permohonan informasi. Suratnya diterima oleh OB kami, tapi kami sudah pulang, Pak. Saat itu hakim berbicara, Pak Agus, hari itu Bapak kerja nggak? Kerja, yang mulia. Maka hari itu dihitung 1 hari kerja. Jadi di sini yang harus diperhatikan adalah apabila ada orang yang datang atau mengajukan permohonan, mengantarkan surat di luar jam kerja, jangan diterima. Besok aja Pak, kembali besok. Kami menerima surat pada hari kerja. Kembali ke contoh tadi, dia datang tanggal 4 April. Maka pertanggal 1, 2, 3, 4, 5, 1 bukan hari kerja, ini libur, bukan? 6, 11 libur apa sih? 11, oh nyepi, oke. Kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tanggal 18 harus ada surat yang menginformasikan kepada yang bersangkutan tentang permohonan informasinya. Tambah lagi kalau di Perki 1 2021 kalau nggak salah, 3 hari kerja, hari ketiga 1, 2, 3, apabila dia tidak mengajukan menggunakan legal standing yang benar, maka di tanggal 6 ini kita harus bersurat kepada yang bersangkutan meminta legal standing. Apa maksudnya Pak legal standing? Biasanya ini ke LSM, kalau perorangan dia pakai KTP selesai urusan. Tapi kalau misalkan dia LSM hanya mengajukan surat. Ini mayoritas terjadi. Surat permohonan informasi bla 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 berdasarkan undang-undang anti korupsi bla 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 bla. Terakhir di bawah tanda tangan ketua dan sekretaris. Tidak dilampirkan KTP, tidak dilampirkan akte ini. Maka kita berdasarkan Perki 1 2021 apa 22 saya lupa ya. Maka kita punya waktu tanggal 6 maksimal mempertanyakan siapa Anda. Tanggal 6 kita nanya, lu siapa? Mana KTP-mu, mana akte notarismu, mana dan seterusnya. Maka di tanggal 6 kita wajib memberi surat kepada yang bersangkutan bahwasanya kita membutuhkan data-data legal standing Anda berupa fotokopi KTP, ketua, sekretaris, bendahara minimal 3, lalu akte notaris, lalu Kumham, SK Kumham. Itu 3-3-nya kita mintakan kepada yang bersangkutan di tanggal 6. Katakanlah kita bersurat di tanggal 6, kita poskan. Ini penting diposkan. Kenapa? Ada bukti posnya. Tanggal 6 kita poskan, tanggal 7 katakanlah diterima oleh yang bersangkutan, maka dia punya 3 hari, 1, 2, 3 sampai dengan tanggal 12 untuk memberikan jawaban kepada kita. Ini Pak KTP kami, ini Pak akte notaris kami, ini Pak Kumham kami. Apabila sampai dengan tanggal 12 itu dia tidak memberikan, maka permohonannya gugur. Udah, nggak usah dilanjutin. Kita tunggu sampai tanggal 12, oh ada surat SK notaris, kalau tidak ya gugur, kalau ada ya dilanjutkan. Kalau tanggal 12 ternyata dia mengirimkan, ada surat-suratnya, maka tanggal 18 kita harus memberikan jawaban atas permohonannya. Apakah dikabulkan? Belum tentu. Saat ini kita baru bicara ke menghitung harinya saja dulu.
Nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang materi. Katakanlah tanggal 12 dia ngasih jawaban. Ini Pak, KTP kami, ini Kumham kami, dan seterusnya. Oke, berarti dia memang serius sil LSM-nya. Maka tanggal 18 kita tetap harus menjawab. Biasanya jawaban, kalau dari pengalaman saya, di tanggal 18 itu jawaban kita adalah meminta perpanjangan 7 hari kerja. Saya defaultnya gitu. Mau pertanyaannya gampang, mau pertanyaan susah, pasti saya minta perpanjangan. Kenapa? Artinya kita ada second opinion dulu. Tanggal 18 perpanjangan 7 hari kerja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan tanggal 27. 18-nya nggak dihitung karena perpanjangan itu tanggal 18 tidak dihitung. Tapi tanggal 18 suratnya harus sudah diposkan. Yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan sekretaris OPD sebagai PPID pelaksana, atau bisa juga PPID utama, tergantung kita bicara dia mintanya apa. Kalau mintanya hanya ke dinas berarti sekretaris saja yang tanda tangan. Kalau mintanya ke pemerintah kabupaten maka yang tanda tangan PPID utama sebagai yang membawahi di tingkat kabupaten kota tersebut. Tuh. Tanggal 18 perpanjangan sampai tanggal 27. Di tanggal 27 ini barulah kita menjawab materinya, apakah diberikan, apakah tidak diberikan. Itu nanti ada video khusus untuk membahas pemberian atau tidak memberikan. Oke, sekarang kita katakan sudah tanggal 27 nih. Kita bersurat dong tanggal 27. Dari 300 permohonan yang Anda berikan, nomor 1 diberikan, nomor 1 diberikan berupa ini, nomor 2 diberikan berupa ini, nomor 3 tidak dikuasai, nomor 4 tidak diberikan karena berdasarkan undang-undang ini, dan seterusnya. Dari beberapa pasal yang dia sampaikan, ada yang diberikan, ada yang tidak diberikan, atau ada diberikan berupa hal lain. Itu nanti kita akan bahas di video berikutnya. Tanggal 27 kita kirimkan surat jawabannya. Diposkan, jangan lupa harus diposkan. Ada bukti pos yang menjadi dasar bukti kita pada saat sidang adjudikasi, apabila ada sidang adjudikasi. 27 kita poskan, lalu 28 sampai, katakan tanggal 28 sampai, lalu dia tanggal, katakan April nih ya, di bulan April, tanggal 1 April dia memberikan, wah saya nggak suka nih, kenapa dia mengajukan surat namanya keberatan atas jawaban. Dia nggak suka atas jawaban kita. Oke, no problem. Alasannya apa? Alasan begini. Terserah, alasan terserah dia. Dari tanggal 1 ini kita nerima nih, diantarkan langsung ke ini. Surat keberatan ditujukan kepada atasan PPID, yaitu Pak Setda, atau atasan langsung PPID, yaitu misalkan kalau PPID sekretaris maka atasan langsungnya Kadis. Ya, di sini. Gimana kalau ditujukan kepada kepala bagian? Berarti salah. Ditujukan kepada PPID berarti salah. Harus ditujukan kepada atasan PPID atau atasan langsung PPID. Kalau di itunya. Nah, kita punya waktu 30 hari dari diterimanya surat itu untuk menjawab. 30 hari kerja. Ya, ingat ini hari kerja. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan ini di sini libur lebaran, libur cuti bersama. Cuti bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, libur lagi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, sekitar 21 Mei. Give or take di sini kalau misalkan ada cuti bersama harus dihitung ya. Perkiraan saya di 20 Mei. Maka
Atasan PPID punya waktu sampai dengan 20 Mei untuk menjawab. Siapa itu atasan PPID? Yaitu Pak Sekda, sekretaris daerah atau sekretaris kota. Jadi yang tanda tangan jawaban itu adalah atasan PPID. Lihat nanti di perwal masing-masing siapakah atasan PPID. Tapi by default di Perki 2021 atasan PPID itu adalah sekretaris daerah atau sekretaris kota. Mereka yang tanda tangan. Bunyi jawabannya seperti apa? Jawaban atasan PPID bisa satu, memperkuat jawaban dari PPID, atau kedua, oh ternyata udah kasih aja, bisa membatalkan jawaban dari atasan PPID. Tadi tanggal 25 Mei tadi ya, 21 Mei tadi, tanggal 21 Mei ya. Nah, katakan kita mau, karena nyari tanda tangan Pak Sekdanya susah ya, tanggal 21 lah kita diposkan jawabannya. Ingat, diposkan. Dan dari tanggal 21 kita poskan, diterima sama dia tanggal 22. Dia punya waktu 14 hari kerja untuk mengajukan sidang sengketa permohonan informasi. Ternyata jawaban Pak Sekda masih tidak memuaskan. Oleh karena itu dia mengajukan keberatan. Oke, silahkan. Mengajukan sengketa, maaf. Sengketa itu bisa dimasukkan 14 hari kerja semenjak menerima jawaban atau waktu berakhir. Jadi kalaupun tanggal 21 ini nggak dijawab, ya udah sengketa juga. Tapi kalau 21 ini dijawab dan dia tidak suka dengan jawabannya, sengketa juga. Oke, 14 hari kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah. 14 hari kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dia punya sampai dengan 11 Juni untuk mengajukan sengketa permohonan informasi kepada Komisi Informasi. Nah, Komisi Informasi menerima permohonan sengketa, dan dia akan menjadwalkan untuk sidang adjudikasi non litigasi. Nah, untuk sidang ini sangat-sangat bergantung dengan jumlah permohonan informasi yang akan disidangkan. Ya, misalkan ada suatu daerah yang permohonan sidangnya banyak, ya tentunya antri sidangnya. Kapan disidangkan itu sangat-sangat bergantung terhadap nomor urut nomor urut dia kapan masuknya, itu mah urusan KI. Nanti biasanya tiba-tiba OPD yang bersangkutan mendapatkan surat panggilan sidang adjudikasi oleh Komisi Informasi. Nah, pada saat sidang sengketa itu kita OPD mendapatkan sidang sengketa, jangan khawatir, nggak apa-apa. Dibuatkan surat kuasa khusus. Mungkin bagian itu bisa nanti format surat kuasa khususnya bisa di link komen di bawah, bisa ini surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus menunjuk siapa yang nanti akan masuk ke ruang persidangan. Seseorang tidak bisa bersidang mewakili OPD tanpa adanya surat kuasa khusus. Jadi kepala dinas, misalkan kalau levelnya Sekda, berarti kalau pengalaman saya biasanya dari bagian hukum membuatkan surat kuasa khusus terdiri dari 2 orang dari Dinas Kominfo, 2 orang dari bagian hukum, 2 orang dari OPD yang bersangkutan. Itu nanti masuk ke dalam persidangan. Biasanya dari Kominfo itu membantu masalah teknis PPID-nya. Kalau dari OPD yang bersangkutan membantu masalah ditanya sama hakim, benarkah yang OB-nya namanya Ujang, benarkah tanggal segini menerima, itu masalah hakimnya. Kalau di bagian hukum berbicara masalah esensi dari, kami tidak mau memberikan daftar nama pegawai karena berkaitan
berdasarkan apa undang-undang ini. Nah, itu dari bagian hukumnya yang turun. Sidangnya sendiri panggilan itu sidang pertama itu kalau misalkan hadir sidang pertama, pemohon maupun termohon hadir di sidang pertama, langsung sidang. Tapi kalau misalkan ada salah satu pihak tidak hadir, maka ditunda menjadi sidang kedua. Di sidang kedua, pemohon hadir, termohon tidak hadir, batal. Pemohon hadir, termohon tidak hadir, maka sidangnya menjadi in absentia. Jadi kita nggak bisa jawab, kita tidak bisa membela diri. ASN tidak bisa, oh ini harusnya begini, nggak. Maka sidang tetap dilanjutkan antara pemohon LSM dengan melawan bangku kosong dengan hakim. Makanya kadang-kadang putusannya pun menjadi aneh, karena putusan itu berdasarkan data yang disampaikan oleh pemohon saja. Kalau sebaliknya di sidang pemohon tidak hadir tapi termohon hadir, maka gugur. Maka sidang tidak bisa dilanjutkan, permohonan gugur, selesai, ketok palu, sekian, terima kasih, permohonan dibatalkan. Kalau pemohon dan termohon hadir, barulah kita masuk sidang. Pertama itu biasanya kalau sidang itu adalah kita berbicara masalah hitung-hitungan hari ini. Apakah benar sekian hari kerja terpenuhi. Terus poin kedua biasanya apakah ini lokusnya benar di provinsi yang bersangkutan, apakah ini ranah komisi informasi yang bersangkutan. Katakanlah dia ada minta data ke Jakarta, tapi keberatannya diajukan ke Serang, maka komisi boleh berhak menolak, oh itu urusan di Jakarta, dan seterusnya. Atau mintanya ke Polda Metro, ke Kapolri, tapi suratnya disampaikan ke Polda Banten, sama-sama polisi kok, nggak bisa. Ya kalau Anda minta ke Polda Metro, ya keberatannya pun ke Polda Metro, jangan ke Polda Banten, misalkan seperti itu. Jadi itu ada kewenangan. Lalu sesudah hari-hari dan kewenangan sudah ini, baru biasanya sebelum masuk materi, masuk lagi ke mediasi. Mediasi itu adalah kita membuka materinya. Oh ini ada semacam sidang, buat sidang, ada semacam mufakat bersama. Nomor satu jelaskan, nomor satu nggak bisa diberikan, oh nggak akan diberikan ya itu. Tapi itu lebih ke kesepakatan bersama antara pemohon dan termohon. Kalau mediasinya mandek, baru masuk lagi ke sidang berikutnya adalah dibahas item per item itu berdasarkan aturan. Dia minta rekam medis, misalkan si pemohonnya minta rekam medis, kita menolak memberikan rekam medis. Misalkan pemohon minta rekam medis penderita TBC di Kabupaten A tahun 2024. Tahun 2023 katakanlah, rekam medis dia minta semua rekam RM semua orang penderita TB di Kabupaten Serang. Kita bilang nggak bisa, ini di mediasi kita bilang nggak bisa, tapi kami bisa ngasih jumlahnya saja orang yang menderita TB. Nggak mau minta rekam medisnya. Di situ di mediasi tidak ketemu, masuk ke sidang berikutnya, sidang lanjutan. Hakim nanya, kenapa Anda tidak mau memberikan rekam medis? Oh, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan nomor sekian pasal sekian bahwasanya rekam medis bersifat rahasia. Oleh karena itu hakim, undang-undang diadu dengan undang-undang KIP diadu dengan undang-undang kesehatan, sama-sama undang-undang. Oleh karena itu lex spesialis, karena misalnya RM itu masuk dalam undang-undang kesehatan, maka lex spesialisnya itu tidak bisa diberikan. Atau minta penerima bansos by name by address. Nah, itu kan ada undang-undang di Kemensos, undang-undang sosial itu, bantuan sosial yang menyatakan data yang dipergunakan oleh ini
apakah yang pemohon itu termasuk yang berhak menggunakan data hibah bansos by name by address? Oh, ternyata tidak. Maka berdasarkan undang-undang hibah bansos, misalkan bahwasanya nama itu by name by address tidak bisa diberikan, kami hanya bisa memberikan agregat. Itu masuk ke dalam materi apabila harus masuk ke pasal per pasal. Nah, nanti kalau misalkan yang kembali lagi ke mediasi tadi, hasil mediasi itu tertutup, jadi orang nggak boleh tahu, bahwasanya yang tahu hanya pihak pemohon dan termohon, tanda tangan, selesai. Oke. Ini Pak kita berikan di sini datanya, silahkan difotokopi. Ini datanya kami siapkan, nanti Bapak fotokopi sendiri. Tapi di dua belah pihak itu karena sudah sama-sama tanda tangan berita acara mediasi, maka sifatnya tertutup. Apa yang dibuka, apa yang ditutup itu kesepakatan bersama, tidak bisa. Namun kalau sampai putusan hakim menyatakan, oh nomor 1 memang tidak diberikan, nomor 2 tidak diberikan, nomor 3 diberikan berupa ini, dah putusan hakim sifatnya terbuka. Nah, kalau sudah putusan putusan komisi informasi, udah di hakim ketok nih, tok bahwasanya putusannya katakanlah nomor 1 diberikan, nomor 2 diberikan, dan seterusnya. Kedua belah pihak punya waktu 14 hari kerja sesudah putusan untuk menggugat, kalau nggak suka menggugat ke PT UN. Menggugat ke PT UN bahwasanya putusannya begini, kami tidak suka, baik pemohon maupun termohon. Jadi waktu itu pemohon minta putusan pengalaman saya minta pertanggungjawaban dana desa. Lalu kami jawab, pertanggungjawaban dana desa sudah diupload di website desa di alamat ini, silahkan unduh sendiri. Dia nggak mau, pokoknya minta harus hard copy, entah kenapa gitu kan, harus hard copy. Dia mengajukan ke PT UN, menyatakan hanya mau menerima berupa hard copy. Lalu kita ke PT UN, dibuktikan bahwa di website itu memang sudah ada dan bisa diunduh. Ya kalau mau Anda ngeprint sendiri, karena hard copy biaya fotokopi pun kami tidak tanggung. Justru dengan memberikan soft copy Anda lebih hemat, misalkan seperti itu argumennya. Oleh hakim PT UN waktu itu, ya sudah, ini kan sudah bisa diunduh, masalahmu apa gitu. Aneh aja sih pemohonnya. Ya itu pengalaman. Jadi jangan khawatir, hakim mahkamah komisi informasi dia tidak akan semena-mena membuka permohonan, semua permohonan dikabulkan, enggak juga. Nanti kita akan bicara di video saya selanjutnya tentang materi apa saja yang bisa diberikan, mana yang tidak bisa diberikan. Tapi saat ini saya hanya memberikan hari-harinya. Demikian perkenalan tentang PPID. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang materi-materi apa yang pernah masuk. Ini kita akan di video berikutnya. Kalau ada membutuhkan bantuan lebih lanjut, ada pertanyaan, ada klinik, silahkan link komen diisi. Nanti saya akan menghubungi. Kalau misalkan berkenan juga bisa naruh nomor WA atau nomor Telegram juga boleh, Pak. Saya di Telegram. Misalkan mau bertanya tentang ini boleh, silahkan di link komen. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.